Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di hadis itu menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari bertanya di depan para sahabat-sahabatnya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapakah di antara kalian di pagi hari ini dalam keadaan berpuasa? Qala Abu Hurairah atau qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana. Menjawab Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman atba'a minkumul yawma janazatan? Siapakah di antara kalian yang di pagi hari ini telah mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana. Kembali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjawab, saya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, faman at'ama minkumul yawma miskinan? Siapakah di antara kalian yang di pagi hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin? Qala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ana ya Rasulullah. Kembali Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya ya Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman 'ada minkumul yawma maridan? Siapakah di antara kalian yang di pagi hari ini atau di hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah. Kembali Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah amalan-amalan ini berkumpul pada diri seseorang kecuali pasti ia masuk surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemangat melakukan amalan, apatah lagi ketika kita sadar bahwasanya kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat singkat. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melampaui hal tersebut. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat singkat, 60 atau 70 tahun saja, atau lebih sedikit, dan tidak sedikit orang yang meninggal sebelum usia 60 tahun. Maka kesempatan kita untuk melakukan amalan soleh di permukaan bumi ini adalah sangatlah singkat. Amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini, meskipun sebesar biji dzarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya kelak pada hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan amalan sebesar biji dzarrah dari kebaikan-kebaikan itu, maka ia akan melihat hasilnya kelak pada hari kiamat.
Amalan yang kecil, dzarrah. Ada yang menyebutkan dzarrah adalah partikel yang sangat kecil yang berada di sekitaran kita. Bahkan ada yang menggambarkan dzarrah itu adalah ketika ada cahaya matahari masuk ke rumah. Kemudian ada benda-benda yang terbang di sekitarnya. Maka itu adalah dzarrah. Kecil, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dibalas, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seseorang telah berada di alam akhirat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan amalan. Bahkan ketika ada di antara mereka atau di antara kita yang ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi menerima hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang kafir kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin." Orang-orang yang kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan seperti itu, maka meskipun mereka ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima tebusan itu. Mereka itulah orang-orang kafir, mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sangat singkat, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amalan soleh. Termasuk amalan-amalan yang kita sebutkan di dalam hadis tadi, di antaranya berpuasa, mengantarkan jenazah, memberi makan kepada orang-orang miskin, dan menjenguk orang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan mempermudah kita untuk melakukan amalan-amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak pada hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa usalli ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.